Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Robiansah, calon guru penggerak Angkatan 8, berasal dari Kabupaten Tasikmalaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang diagram trapesium. Saat ini usia saya 42 tahun dan memiliki pengalaman positif pada usia 14 tahun. Selisih usia saat ini dengan pengalaman tersebut adalah 28 tahun. Sedangkan pengalaman negatifnya pada usia 16 tahun. Jadi, selisih usia saat ini dengan pengalaman negatif tersebut adalah 26 tahun. Peristiwa positif yang saya tuliskan di diagram itu terjadi pada usia 14 tahun. Tepatnya ketika saya menempuh pendidikan sekolah menengah pertama. Pada saat itu menginjak kelas 2 SMP, saya merasa senang sekaligus terharu karena berkesempatan bergabung di OSIS. Pada waktu itu pengurus OSIS merupakan siswa-siswi terpilih. Selain itu juga terlibat aktif pengurus pramuka di sekolah yang sama. Sedangkan peristiwa negatif terjadi pada masa SMA. Kejadiannya ketika memasuki masa ulangan catur wulan, saya datang terlambat bersama dua teman. Tapi guru tidak memberikan tambahan waktu bagi kami yang terlambat, sehingga pekerjaan yang kami lakukan terburu-buru bahkan tidak bisa dikerjakan secara tuntas, yang akhirnya mendapatkan nilai yang sangat kecil dan tidak sesuai dengan harapan. Pada saat itu yang terlibat pada peristiwa positif adalah guru pembimbing kesiswaan, pembina pramuka, teman-teman organisasi, baik itu teman seangkatan ataupun kakak kelas. Sedangkan pada peristiwa negatif yang terlibat diantaranya guru bidang studi tata negara, serta teman sekelas. Dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang? Pada peristiwa positif, saat itu saya merasa nikmat, gembira, dan tentram. Saya menikmati kegiatan positif tersebut karena kedua organisasi tersebut merupakan dua organisasi besar yang menjadi favorit saya dari dulu. Karena di dalamnya banyak orang-orang kritis yang mengajarkan banyak pengalaman berharga bagi saya, sehingga termotivasi untuk lebih mengenal berbagai karakter, berani mengemukakan pendapat, berpikir kritis, kreatif, dan belajar berorganisasi. Hal ini membuat saya gembira dan tentram karena berada di lingkungan positif dan teman-teman yang memiliki tujuan yang sama. Sedangkan pada peristiwa negatif yang saya rasakan hingga saat ini, saya merasa duka, sedih, dan termenung. Pada kejadian saya terlambat datang waktu ulangan catur wulan dan mata pelajaran tata negara merupakan pelajaran yang saya senangi. Sehingga saya merasa telah mengecewakan diri saya sendiri, orang tua yang telah bersusah payah, hingga saya menyesali dan berjanji pada diri saya sendiri di masa depan tidak akan menyia-nyiakan dan berusaha untuk menghargai waktu. Momen yang terjadi di sekolah tersebut masih terekam jelas atau masih saya ingat, karena hal tersebut membekas dan memberikan kesan yang mendalam dan tersimpan dalam ingatan. Hal tersebut sedikit banyak mempengaruhi pembentukan karakter saya, salah satunya jiwa kepemimpinan, disiplin atau tepat waktu, dan belajar menghargai diri dan orang lain. Pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya? Yaitu mempelajari emosi positif maupun negatif yang bertahan lama di memori jangka panjang, serta dapat mempengaruhi perkembangan karakter kita. Sebagai pendidik, kita harus berusaha memberikan contoh atau suri tauladan yang baik melalui sikap, bahasa, dan budi pekerti, sehingga siswa dapat meniru adab dan tata krama serta sopan santun seperti yang kita lakukan selama ini. Pengalaman positif yang saya rasakan dulu, saya sampaikan kepada peserta didik dengan harapan dapat membentuk karakter yang baik bagi mereka. Sedangkan dari roda emosi Plutchik, saya lebih bisa mengenal tentang emosi primer atau emosi utama dan emosi sekunder.
Gabungan-gabungan emosi tersebut menimbulkan emosi yang baru, sehingga dapat membantu memvisualisasikan emosi mereka. Hal ini membantu siswa menjadi lebih sadar diri, dapat mengambil manfaat dari melihat emosi yang berlawanan yang dapat membantu memperkuat kecerdasan emosional mereka. Hal ini sangat penting bagi pendidikan, karena dengan mengetahui keadaan emosi siswa, kita bisa memberikan solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah mereka. Bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru? Guru yang berhasil adalah guru yang memberikan suri tauladan yang baik, memberikan contoh nyata, bukan hanya sekedar mentransfer materi atau ilmu pengetahuan. Karena murid butuh penuntun untuk mengembangkan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga menghasilkan budi pekerti yang luhur. Dari proses belajar, baik melalui proses aksi nyata maupun pendalaman materi, siswa akan mendapatkan pembelajaran dan makna kehidupan yang hakiki, sehingga mereka akan berperan di masyarakat menjadi pribadi yang siap menghadapi tantangan zaman. Berkepribadian yang luhur dan tidak melupakan kearifan lokal sebagai pribadi sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Nilai-nilai dalam diri yang membantu menggerakkan antara lain, yang pertama budi pekerti. Akhlak dan adab atau budi pekerti memiliki posisi di atas ilmu pengetahuan. Alasannya karena pada prinsipnya manusia akan lebih menerima orang lain yang dapat menghargai posisinya. Sebagai manusia, saling menghormati dan menghargai walaupun tingkat keilmuannya yang berbeda. Yang kedua, tanggung jawab. Guru adalah profesi yang saya pilih dan saya cintai, sehingga apapun tantangan dan hambatan akan saya hadapi sebagai bentuk kecintaan dan rasa tanggung jawab. Menjadi guru bukan hanya sekedar datang, transfer ilmu, dan pulang, melainkan bagaimana kita dapat mencerdaskan anak didik, menanamkan budi pekerti, sehingga kita dapat memanusiakan manusia. Dan yang ketiga adalah disiplin. Planning yang baik, tepat waktu, terarah, dan dievaluasi kemudian dikembangkan dan dikerjakan terus-menerus atau continue akan mewujudkan semua yang menjadi visi, misi, dan tujuan akan tercapai. Hal inilah yang saya terapkan dalam setiap amanah yang saya emban. Apa peran saya yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Yang pertama, peran saya dalam menggerakkan murid. Selain berperan sebagai guru kelas, wali kelas yang selalu berkoordinasi baik dengan kepala sekolah, berkonsultasi dengan rekan sejawat, dan berkolaborasi dengan orang tua, melalui pendekatan yang intensif, saya dapat menggerakkan siswa untuk lebih peduli terhadap kebersihan, keindahan kelas dan sekolah, datang tepat waktu, menghindari bullying, dan peduli sosial terhadap sesama. Yang kedua yaitu peran saya dalam menggerakkan rekan guru. Saya selalu mengajak rekan guru untuk dapat lebih meningkatkan kualitas diri dengan mengikuti berbagai pelatihan, workshop, seminar, baik itu secara luring ataupun daring. Dan yang ketiga, peran saya dalam menggerakkan komunitas sekolah. Dalam komunitas sekolah, saya berperan sebagai ketua KKG atau kelompok kerja guru, sekaligus koordinator KKG tingkat kecamatan. Sehingga dengan posisi tersebut mempermudah saya untuk mengajak rekan-rekan guru lebih meningkatkan profesionalitasnya dengan program rutin bulanan yang diisi dengan materi penambahan wawasan IT, peningkatan kemampuan guru dengan berbagai pendekatan. Saya juga berperan aktif di PGRI tingkat cabang
yang ikut menggerakkan roda organisasi dengan tujuan meningkatkan mutu dan profesionalitas guru. Demikian yang bisa saya paparkan pada modul 1.2 mulai dari diri. Salam guru penggerak. Guru bergerak Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.